Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Selamat pagi anak-anak ustazah yang solehah dan hebat. Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk pelajaran PAI ya di kelas 5. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang Surah Atin dan Al-Ma'un. Nah, sudah ada yang kenal dengan Surah Atin? Nanti kita kenalan, oke? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ustazah ingin kalian mengetahui tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah anak-anak Ustazah bisa membaca Quran Surah Atin dengan tartil. Kemudian bisa menuliskan kalimat-kalimat dalam Quran Surah Atin. Dapat menunjukkan hafalan Surah Atin dengan benar. Mengetahui makna Surah Atin. Kemudian ada mencontohkan dan memiliki sikap saling mengingatkan dalam kebajikan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran untuk materi Surah Atin. Tadi kita akan mengenal Surah Atin, kan, kata Ustazah. Kita akan kenalan dulu. Surah Atin adalah surah ke-95 yang terdiri dari 8 ayat, merupakan golongan surah Makkiyah. Surah Atin diturunkan setelah surah Al-Buruj. Mengapa dinamakan Atin? Nah, karena berdasarkan dengan ayat pertamanya ya, yang berbunyi Wattini wazzaitun. Kemudian asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul itu? Asbabun nuzul adalah sebab diturunkannya suatu surah atau suatu ayat ya. Nah, asbabun nuzul surah Atin itu adalah suatu ketika ada sahabat Nabi yang bertanya tentang bagaimana amalan seorang hamba yang telah lanjut usia jika hamba tersebut mengalami pikun atau penurunan daya ingat. Nah, kemudian dijawab oleh Allah pertanyaan ini dengan diturunkannya surah Atin. Orang yang pikun akan tetap mendapatkan pahala jika dia tetap beriman dan menjaga amal solehnya sebagaimana ketika dia masih muda. Oke. Nah, selanjutnya mari kita membaca dan mengartikan surah Atin. Sebelum kita membaca Al-Quran, ada baiknya kita membaca ta'awuz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alayhisallahu biahkamil hakimin. Yang artinya, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?
Surah ini memberi kita peringatan ya tentang amal atau tentang mengerjakan amal soleh. Nah, ini kita harus berlomba-lomba nih saling mengingatkan dalam kebaikan. Dalam surah At-Tin terdapat banyak hukum tajwid, salah satunya adalah qalqalah. Qalqalah yaitu memantulkan huruf-huruf yang disukunkan. Huruf qalqalah, ba, jim, dal, po, dan qaf. Dalam surah At-Tin itu terdapat bacaan qalqalah pada ayat ketiga, 4, dan 5. Perhatikan warna yang ini ya. Warna ungu apa ya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian ada kata summa radadnahu. Yang ayat ke-6 itu ada bunyi falahum ajrun ghairu mamnun. Silakan ingat anak-anak ustazah. Nah, bagi anak-anak ustazah yang punya buku, silakan dibaca saja bukunya dan digaris bawahi ya. Yang tidak punya buku boleh dicatat agar tidak lupa ketika nanti kita akan ujian ya. Oke, materi hari ini sampai sekian saja. Kita lanjutkan pekan depan insya Allah. Untuk anak-anak ustazah silahkan dijaga kesehatannya. Ketika akan keluar rumah jangan lupa masker dan hand sanitizer-nya. Sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.